Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Gibran tadi malam bilang bahwa wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar Pak? Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hendris, apa kabar kalian semua? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Sepertinya keseruan debat cawapres tadi malam nggak akan ada habisnya untuk kita kulik ya. Nah, untuk kali ini sahabat Hendris, ini menarik nih. Tadi Bang Hendris dapat informasi dari kanal Anak Bangsa, kanal YouTube Anak Bangsa, kalau statement dari Gibran Rakabuming perihal proyek besar anggaran di Solo itu sebelum periodenya dia itu lebih besar, dan ini dibantah langsung oleh mantan wali kota Solo. Informasi ini Bang Haris dapatkan dari kanal YouTube Anak Bangsa. Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like, comment, dan share ke media sosial sahabat Haris semua. Oke, thank you so much. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Ya, itu. Cukup. Baik. Cukup. Silakan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendasio seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota,
APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional. Cukup? Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang, mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo para pendukung, Tenang. apresiasinya. Sekarang kita simak secara lengkap bagaimana penjelasan dari mantan wali kota Solo di video ini. Kita simak ya Sobat Indonesia. Pak, saya singkat aja mau konfirmasi. Gibran Ini tadi malam bilang rekaman bahwa, suara ya. wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar Pak? Bang. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan dia enggak pernah nyari. Banyak sekarang no Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya dia ngawur aja, gupano nervous saja. Karena datanya ada kok. Jadi setiap tahunnya itu saya cari sendiri ke sana. Jadi saya dapat layover Manan itu tahun beda tahun. Kalau ini kan 1 tahun blurs gitu. Beda Pak, dapat lebih banyak itu. Lebih banyak zaman Gibran ya? Iya, dan APBD saya lebih banyak dibandingkan Mas Gibran. Karena PAD-nya Mas Gibran ini turun. Kalau saya dulu kan kenaikan PAD itu setiap tahun 7%. Kalau Mas Gibran ini hanya 5% aja nggak tercapai. Padahal wisatawan banyak yang di Solo, namun nggak ada hasilnya. Gitu. Sebetulnya kemarin pertanyaan itu dijawab. Ya tipnya ya karena anak presiden itu malah rampung jane. Nah, ya. Jadi Pak Caimin kurang mengelaborasi ya? Lah kurang kenceng anunya dia. Nah, Pak Caimin ulang debat atau ewo pakai ewo ya. Gimana nanti hasilnya? Nah, itu Sobat Hendris, rekaman suara dari mantan wali kota Solo. Kalau mengatakan apa yang dikatakan oleh Gibran itu bohong, nggak benar. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, itu saja video kali ini Sobat Hendris. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.